Lalu Bang, kita coba balik lagi ke ini ya. Tadi saya di awal tuh sempat memperkenalkan Bang Afrizal inisiator pertama membentuk himpunan alumni vokasi. Betul. Apa yang jadi inspirasi atau pemantik Bang Afrizal ini? Kayaknya kita butuh deh bikin himpunan alumni vokasi. Betul. Sebenarnya awalnya itu di vokasi ini, di fakultasnya Alin kan udah ada DPK-nya ya. Iya. Bahkan mereka udah berganti beberapa generasi gitu. Dan yang belum ada waktu itu vokasi, belum ada himpunan alumninya. Nah, kemudian dituntut waktu itu juga kita, di setiap fakultas, kemudian di kampus itu kan mulai akreditasi. Nah, salah satu yang bisa naikin grade itu adalah adanya komunitas atau himpunannya beralumni. Nah, kemudian nggak lama setelah kesibukan kerja, Sabtu Minggu kita pulang ke Bogor sambil main ketemu sama teman. Nah, di situ saya ketemu sama Pak Wadekan. Wadekan saat ya, itu ya? Itu wakil direktur namanya, waktu itu mahasiswaan. Beliau bilang, tolong ini dibantu untuk mendirikan alumni. Jadi selain untuk naikin grading kita, akreditasi, juga bisa menjadi komunitas alumni kayak gitu. Udah, alhamdulillah kita mulai. Setelah itu kita mulai merintis pelan-pelan. Kemudian karena kita basicnya waktu itu organisatoris lah ya, setelahnya gitu ya, kenal sama teman-teman dan kakak kelas waktu itu di badan eksekutif di kampus, organisasi kampus. Kemudian kita panggil semuanya alumni yang sudah rata-rata mereka sudah berpencar. Ada yang di Jabodetabek, ada di luar Jabodetabek gitu, ada di Bandung gitu ya, ada di luarnya Sukabumi, kita undang. Jadi kita diskusi rencana untuk pendirian. Sebenarnya ini himpunan alumni vokasi sudah pernah diwacanakan oleh angkatan-angkatan sebelumnya. Tapi karena ada kendala-kendala, akhirnya nggak terrealisasikan. Akhirnya pas di saya, kita mulai pelan-pelan, kita undang teman-teman semuanya, termasuk semua leader. Baik yang pernah menjabat pimpinan organisasi di kampus. Dari waktu itu saya kumpulkan dari angkatan 42, 43, 44, 45, 46. Wah. Sebenarnya kita waktu itu udah pada lulus semua, udah kerja nggak tahu di mana gitu ya. Kalau kita undang ke Bogor kayaknya agak susah karena kesibukan yang lain, plus karena keluarga juga. Gitu. Akhirnya dengan totalitas gitu ya, kita bisa berkumpul. Organisasikan, oke, kita berdirikan, punya justru struktur dengan cara cepat gitu. Bulan saya langsung yang ini, kita langsung saya sendiri ibaratnya bikin timeline-nya, udah susunan acaranya. Ini kamu jadi ketua panitia ini ya, bikin acara kita besok di Barang Siang waktu itu. Oke, terus ini kita undang siapa-siapa gitu. Kita undang langsung. Tim hanya 3 orang waktu itu. 3 orang? 3 orang mendirikan itu. Nah, bulan kendalanya di mana nih? Kita kan kurang biaya. Klasik sekali. Itu klasik. Ini kita butuh biaya gitu. Dia untuk ya minimal konsumsi ya kan, datang misalkan kita diskusi sampai siang, otomatis nggak mungkin dong kita suruh puasa. Udah akhirnya kita lempar ke forum, teman-teman juga banyak kan alumni, ada yang baru kerja, ada yang belum dapat kerja begitu ya. Kondisi ekonomi pokoknya belum stabil kata alumni saat itu. Ya, berarti masih kayak alumni muda. Alumni muda. Nah, akhirnya alhamdulillah karena niat kita baik gitu ya, ada bantuan masuk. Langsung kita malam jam 12 malam kita belajar bahasa Bogor. Belajar bahasa Bogor. Mulai belajar buah, kemudian yang lain-lain gitu untuk persiapan nanti kita di Barang Siang gitu. Termasuk kita beli konsumsi, kue dan sebagainya kita sendiri tanpa ada tim konsumsi. Itu 3 itu aja, trio. Cuma 3 aja. Kan saya ingat banget dulu mereka, siapa jadi donaturnya, siapa yang jadi supirnya yang antar kita ke pasarannya. Alhamdulillah berdiri. Nah, yang jadi agak bertantangan waktu itu, saya niatnya awal hanya mengantarkan gitu ya. Oke teman-teman semuanya kakak kelas, kakak angkatan, saya mengantarkan sampai di sini. Udah kita aklamasi semuanya, setuju. Namanya apa? Berarti namanya himpunan alumni diploma waktu itu, belum berubah nama jadi vokasi, alumni diploma IPB. Oke, berdiri. Dan di belakang itu saya bantu koordinasi juga ke DPP untuk bagaimana agar bisa keluar legalitasnya, dan koordinasi juga dengan Pak Dekan waktu itu, bagaimana agar diakui oleh kampus. Takutnya kita berdirikan sendiri alumni, tapi kampus gak mengakui kan, itu jadi bermasalah juga nantinya. Alhamdulillah step by step berjalan. Setelah ini semua clear, nah kita kumpul lagi
Gak lama setelah kumpul ditunjuk siapa jadi ketua, siapa jadi sekjen, siapa jadi ketua bidang A, B, B, C gitu ya. Nah akhirnya saya udah mulai pamit, terima kasih semuanya. Sebelum pemilihan udah pamit. Saya terima kasih semuanya, sekarang silahkan ditentukan siapa ketua sekjennya untuk menjalankan. Saya hanya mengantar sampai di sini. Gak lama belum saya pamit ternyata gak boleh keluar dulu. Ketuanya Afrizal, sekjennya ini. Saya langsung kaget. Wah, saya kira ini saya udah tutup mukadimah. Jadi itu udah ada pembicaraan dealing dulu sebelum masuk ke pemilihan ya kayaknya. Iya. Di belakang itu. Di belakang itu kayak ada konspirasi nih. Ke warung kopi dulu mungkin itu ya. Dealingnya di warung kopi. Di warung kopi gitu. Di botani. Nah ini ya udah kita berjalan begitu. Terpilih saya. Terpaksa kan kondisinya waktu itu memang harus ada pimpinan. Kalau enggak ini susah. Akhirnya saya balik lagi, saya tunjuk saya ketua, oke berarti saya ini bebas ya. Nah, berarti sekarang siap-siap ya. Akhirnya semua yang ada di ruangan itu saya tunjuk jadi ketua. Ngasih benar juga akhirnya. Yeah. Dan bayang waktu itu saya jadi ketua angkatan 45, sedangkan sekjen ketua angkatan 44. Kemudian yang lainnya angkatan 42 juga ada gitu. Berarti saya paling muda memimpin angkatan yang senior. Waduh, ini tantangan baru. Nah. Akhirnya ya, kalau prinsip saya itu tantangan dan amanah itu harus kita jangan pernah kita lari gitu ibaratnya ya. Kalaupun dikasih amanah jalankan sepenuh hati dan yakin bisa gitu. Alhamdulillah dan bismillah saya bilang waktu itu kita jalanin. Udah akhirnya langsung kita koordinasi DPP untuk dikeluarkan SK. Alhamdulillah waktu itu mulai berdiri di September 2014 ya. Atau mendekati November waktu itu. Alhamdulillah mulai berdiri keluarnya SK pengurusan. Nah, tapi setelah itu apa masalah selesai? Belum. Justru itu awal mulanya ya? Itu justru awal mulanya. Teman-teman yang awalnya kita rekrut itu untuk membantu, ternyata nggak bisa full time kayak gitu ya. Tetap one man show harus hidup ya jadinya bekerja gitu. Ya, harus gimana kan kita organisasi ini jadi amanah. Ya sudah jalanin dan dinamika pun terjadi waktu itu sampai dengan 4 tahun pengurusan. Nah, alhamdulillah selesai 4 tahun, saya izin pamit lagi di waktu itu di gedung alumni. Saya izin pamit. Nah, sekarang forum silahkan ditentukan pilihan ketua dan sekjen baru. Tetap. Nah, nggak lama saya mau pamit, saya lagi ditunjuk. Saya bilang innalillahi. Ini innalillahi saya bilang begitu ini. Ya, alhamdulillah setelah di aklamasi waktu itu terpilih sebagai ketua. Nah, kemudian saya juga otomatis kan harus memilih departemen-departemennya. Kita diamanah waktu itu untuk bentuk departemen sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang menjadi penasihat waktu itu angkatan 42. Nah, kemudian 42 kita minta jadi penasihatnya. Kemudian dari angkatan 44 dan 45 plus 46 kita tarik menjadi anggota plus ketua departemennya. Nah, alhamdulillah waktu itu 45 baru gabung, 46 dan 44 waktu itu kan ada satu program jadi sekjen. Okay. Nah, alhamdulillah setelah itu kita mulai merapikan semua administrasi termasuk dengan mengurus SK, mendaftarkan DPK vokasi ini ke DPP, HIPB. Alhamdulillah setelah keluar itu kita tunjukkan ke kampus, ke Pak Dekan, waktu itu namanya Pak Direktur. Alhamdulillah clear dan saat itulah kita dilibatkan semua setiap kegiatan kampus. Plus juga kita membantu setiap ada kendala-kendala di kampus. Sesuai kendala klasik mahasiswa biasanya ya, UKT, SPP. Nah, kita juga support waktu itu. Nah, kemudian di tahun pertama, kedua terus berjalan. Kemudian di 2016 ya awal. Nah, kita mulai membuat reuni pertama. Reuni pertama vokasi. Itu reuni pertama vokasi. Karena baru pertama terbentuk himpunan alumni kita bikin reuni. Saat pertama itu udah ada berapa angkatan yang lulus tuh, Bang? Dari 42, 43, 44, 45. 4 tahun. 46 udah lulus juga. Nah, waktu itu udah 46 kalau nggak salah yang maju menjabat 47 gitu, 148 gitu. Nah, kemudian kita buat reuni plus kita libatkan mahasiswa itu jadi panitia. Nah, disitulah mulai awalnya titik balik alumni vokasi istilahnya apa bermetamorfosis lah gitu ya. Karena
anggapan kami waktu itu di pengurus himpunan alumni vokasi itu atau diploma saat itu dia hanya angkatan 42 awalnya mulainya. Nah, setelah mulai reuni kemudian tersebar kemana-mana gitu ya, diploma malah reuni pertama. Kita bikin waktu itu 1 dekade 10 tahun barangnya. Padahal sebenarnya bukan 10 tahun. Ternyata alumni yang senior yang lainnya ternyata yang dulunya fakultan, dia masih angkatan 1980-an gitu ya. Iya, yang di ternyata daerah mereka ya? juga merasakan. Ya, ada yang kuliah di daerah, bahkan sih kuliah di Bogor juga. Di Gunung Gede sama di Cilebedi. Oke. Nah, cuman mereka kan kebanyakan belum nyatu satu ini kan waktu itu, belum satu fakultas, masih menyebar di fakultas masing-masing. Ya. Nah, waktu itu mulai banyak yang mention ke kita. Wah, kami juga alumni ini katanya gitu. Terdengar gaungnya nih, akhirnya menemukan kakak yang hilang. Benar. Akhirnya mereka juga pada kompak bilang, wah ini berarti reuni bareng ini jadinya, bukan reuni 1 dekade, berarti reuni pertama. Oke, sepakat akhirnya datang. Ya malah mereka lebih kompak. Datanglah alumni angkatan 20-an. Wow. Dari angkatan mereka rata-rata ya udah pensiun. Iya. Ada malah jurusan waktu itu PKP namanya, Program Guru Kejuruan Pertanian. Jadi mereka lulusan dari diploma waktu itu, jadi guru pertanian SMK di daerah-daerah. Oh, yang dikirim-kirim. Nah, yang dikirimkan perwakilan daerah, setiap daerah dikirim ke sini ke Bogor. Nah, ada yang sudah pensiun bahkan mereka, rata-rata pernah sekolah. Nah, yang pas tahunnya ada seperti ini, nah baru bergabung dengan kita. Dan kita juga baru tahu ternyata mereka juga ada yang sudah bikin himpunan alumni sendiri-sendiri, himpunan alumni jurusan gitu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah kita terkumpul semuanya jadi kompak. Jadi saat itu kita nggak ada lagi istilahnya angkatan dimulai dari angkatan 42. Nah, ternyata angkatan dimulai dari angkatan sebelumnya. sebelumnya. Ada PGKP, kemudian ada teknik ada TUTP, TUTD, istilah nama-nama kita nggak kenal waktu itu ya. Nah, waktu itu di diploma kurang lebih ada 15 program kejuruan gitu, atau PK namanya, atau jurusan. Nanti pas saya tahu di belakang juga banyak program kejuruan yang lainnya yang bahkan sudah nggak ada lagi sampai sekarang gitu. Oh, ada yang nggak ini ya, ada yang udah nggak lagi eksis. misalnya programnya gitu ya. Alhamdulillah saat itu mulailah. Nah, kemudian pengurusnya juga kita rombak. Pelan-pelan alumni senior, perwakilan setiap jurusan kita mulai diajak bergabung menjadi alumni, dan mereka juga alumni yang sudah terbentuk setiap jurusan masing-masing. Nah, kemudian kita gabung. Yang ada sekarang himpunan alumni, nggak ada himpunan alumni sendiri gitu ya, tapi semuanya ada di himpunan alumni vokasi. Tapi cabangnya nanti ada di setiap jurusan. Nah, jadi ibaratnya ada kegiatan apa nanti kita share ke mereka juga ikut serta gitu. Itulah mulai dari awal-awalnya. Nah, kita mulai kompak itu, mulai tahu wah. Udah mulai ada gaungnya. Dan bahasa itu juga waktu itu juga udah mulai berbeda. Oh, betul. Awalnya kita bahasa sama teman-teman angkatan yang nggak jauh beda gitu ya. Ketemu sekarang bapak kita mulai menyesuaikan. Mulai senior yang lebih lama lagi dari kita akhirnya mulai menyesuaikan lagi dengan kondisi yang baru. Nah, setelah semua kita senior memang berkumpul, kemudian kita cek track record mereka juga ternyata banyak yang senior kita yang sudah duluan lulus itu angkatan bisa bilang 80-an gitu ya. Dan mereka udah sukses semua. Ada yang sudah jadi direktur perusahaan A gitu ya, kemudian ada yang sudah jadi owner perusahaan B gitu. Ya ternyata udah ada yang sudah ekonominya udah pada mapan stabil gitu. Dan alhamdulillah kemudian kita rombak pengurus juga kita ajak bergabung dan kita akan ada yang sebagian jadi penasehat gitu ya. Kemudian ada yang kita libatkan juga jadi pengurus, minimal mengarahkan kita yang junior gitu. Nah, yang lebih menarik lagi, setelah vokasi itu pengurusnya itu mulai yang paling senior, yang paling junior juga ada. Bahkan termasuk yang angkatan 50 juga ada. 50 gitu. Dari wow. Jadi mulai generasi Baby Moon, generasi X, Y, Z, dikira ada. Nah, itulah di uniknya kita di vokasi. Alhamdulillah juga dengan banyaknya generasi itu, otomatis kan ide-ide baru muncul. Nah, kalau misalkan nanti ada ide dari junior, ditampung oleh senior. Oke, kita siap backup ini.
Kemudian kita siap bantuin dan sebagainya gitu. Alhamdulillah kita sering support. Jadi lebih dinamis ya Bang ya? Jadi lebih dinamis. Dan otomatis saya juga waktu itu ya kondisinya kita biasa ngobrol kayak teman gitu ya, santai sama angkatan, mungkin beda-beda 2 angkatan nggak apa-apa lah gitu. Ini beda lah 10 angkatan ke belakang gitu ya. Nah akhirnya kita mulai menyesuaikan, mulai dari segi komunikasinya, termasuk kita buat di grup. Malah di grup yang paling rame itu angkatan senior gitu ya. Mereka sering bercanda, dulu nggak pernah ketemu ibaratnya ya. Udah dari awalnya lulus tahun berapa gitu, sudah terpisah oleh setelah keadaan dan waktu dan juga daerah masing-masing berbeda. Kemudian bertemu lagi di grup gitu ya. Kemudian kita bikin waktu itu satu rahmi nasional. Kita rencana agendakan setiap tahun. Jadi minimal setelah Lebaran kita kumpul satu rahmi gitu Lebaran. Nah terakhir kita laksanakan waktu itu di Barang Siang. Alhamdulillah datang waktu itu ketua Fatan sama Walnek waktu itu. Alhamdulillah saat itulah koordinasi kita, komunikasi dan aktivitas alumni mulai terbangun, terjalin. Saat itulah alumni alhamdulillah mulai berjalan sampai sekarang. Bahkan program banyak sekarang ini dicetuskan oleh para senior. Misalnya ada yang musul, ayo kita bikin ini. Oke, saya tinggal tunjukkan. Ini tolong jadi PIC ya. Sesi tunjuk-tunjuk. Kita tunjuk aja gitu. Ada yang musulin kita bikin koperasi, ayo. Nah, saatnya kita cari mana yang ahli bidang koperasi. Berarti senior jadi koperasi, nanti siap kita backup di belakang. Jadi semua saling ngisi ya, apa yang bisa dikasih, kontribusikan ya udah gitu. Benar. Termasuk misalkan kayak ada program yang kita bikin di sekolah vokasi dari Himpunan Alumni itu, melalui DPK Vokasi, namanya Entrepreneurship Academy. Jadi hampir sama kayak leader mentor leader gitu ya. Mentor leader. Jadi siapa nanti alumni muda yang junior, bisnis, termasuk dengan dari mahasiswa yang tertarik berbisnis, nah kita akan cari nanti mentornya jadi senior untuk mengarahkan, bimbing gitu, manajemennya ya gitu. Nah itulah kita saling ya simbiosis mutualisme lah di situ. Kan itu yang diharapkan dari berhimpun ya Bang. Benar. Ya. Saling bantu. Himpunan kita, keluarga kita makin erat. Termasuk kalau misalkan sebelumnya kita pengen kemana, kita nggak kenal. Sekarang kita mau kemana, Sukabumi? Udah ada saudara kita. Mau ke Bogor, ke Bekasi, udah ada kenalan. Udah ada kenalan. Nah, ada Bang, kok ada yang menarik. Bang Afrizal kan di kantor juga ya, sekarang BSI ya, udah migrasi. Terus punya usaha sendiri, terus berorganisasi juga. Ada posisi yang Bang Afrizal posisi sebagai leader, ada yang sebagai mungkin kita sebut followers gitu ya, karena masih ada atasannya lagi. How to be a good leader and follower dari si Bang Afrizal? Yang paling penting kita bisa menempatkan posisi. Gitu. Di saat kita kondisi bekerja, semaksimal mungkin pergunakan waktu kita untuk fokus di kerja. Karena kita kan harus membagikan waktu. Dan saya mengalami ini dilema, tapi tantangan buat saya pribadi. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, otomatis kerjaan bertambah. Karena yang seharusnya bisa dihandle misalnya dari kantor itu 100 orang gitu ya. Nah sekarang 100 orang dipecah. Ada yang WFH, ada yang kondisinya nggak boleh megang sama sekali kerjaan gitu ya. Ada yang WFO. Sedangkan saya dari awal pandemi WFO terus. Jadi kita dibagi shift. Pada shift pagi, shift siang. Shift pagi pulang jam 4, shift siangnya masuk jam 2, pulang jam 10. 10 malam. Nah, ini yang seperti itu yang mulai yang harus kita mulai menyesuaikan diri. Akhirnya nah di waktu senggang misalnya kerjaan selesai, saya pantau organisasi. Misalnya organisasi di gimana, mungkin ada di grup, kita kan sering komunikasi di grup gitu. Kalau ada sesuatu, kita bikin program A. Nah, biasanya kita selama pandemi ini, program kerja kita buatnya by online gitu ya. Jadi kerjanya kita 1 minggu. Jadi hari biasa kita koordinasi aja untuk persiapan, kemudian nanti 1 minggu kita baru ini runningnya. Nah itu jadi enggak ini. Jadi saat setelah waktu kita kerja, nah waktu istirahat kita sempatkan waktu untuk handle organisasi. Nah kemudian di saat senggang itu kerjaan biasanya organisasi nggak full time setiap hari gitu ya, dibutuhkan kita untuk terlibat gitu. Ada juga udah handle oleh masing-masing teman-teman di bidang masing-masing. Nah kalau itu sudah oke, kita mantau bisnis usaha sendiri. Nah kemudian kalau usaha kan kita karyawannya, selain saya ada karyawan juga, karyawannya istri. Keluarga ya? Jadi keluarga, jadi
istri juga suka mantau, dan kalau misalnya ada pesanan apa, handle, catat, pulang kerja kita kirim. Kalau misalnya pesanan kayak gitu, pulang kirim. Kalau misalnya besok saya bakal kerja, besok antar, dan kayak gitu. Jadi kita bisa memberikan waktu. Kemudian Sabtu Minggu, nah kita bagikan tugas. Kalau ada kegiatan organisasi, kita dari organisasi, misalnya Sabtunya, Minggunya untuk keluarga dan usaha. Nah, misalkan usahanya itu apa harus kita perbaiki, apa yang harus kita siapkan gitu. Jadi pas hari nanti Senin sampai Jumat itu kita tinggal misalkan yang harus baik kita kirim gitu ya. Jadi Minggu kita persiapkan, nanti yang ada pesanan tinggal kita kirim aja. Jadi alhamdulillah pembagian waktu sih kalau dari saya seperti itu, aman ya? Masih aman. Gitu. Yang penting jangan sampai kita meninggalkan. Cuma kondisinya emang harusnya kan kita fokus ya. Kalau usaha itu mah harus fokus harusnya gitu. Baik yang ngasih masukan seperti itu. Tapi kondisinya karena ini sampingan, jadi otomatis harus sambil bisa-bisa tidak mengatur waktu. Manajemen waktu bulan ditutup harus siap sedia. Jadi selain mungkin kita sudah sering dengar kalau gimana sih cara jadi pemimpin yang baik gitu. Tapi selain tadi Bang Afrizal bilang kita harus tahu posisi gitu. Tapi gimana Bang Afrizal ini menyeimbangkan, karena mungkin biasa kalau di organisasi selalu take lead untuk mutusin atau organize sesuatu gitu. Ketika di kerjaan lebih banyak harus mungkin ya udah nerima keputusan itu gimana, Bang? Ya kalau di kerjaan kan ibaratnya benar kata dia. Jadi kita sebagai staff ibaratnya ya, kalau masih ada leader di atasnya, kita menerima kerja kita kerjakan gitu. Tapi kalau di organisasi itu berbeda. Kita sebagai leader, apalagi organisasi ini organisasi sosial gitu ya, income-nya nggak ada, yang ada outcome gitu ya. Income nggak ada tapi outcome-nya besar. Iya, outcome-nya yang besar malah. Nah itu harus bisa kita manajemen SDM dengan baik, plus manajemen perasaan. Manajemen perasaan. Nah, jangan sampai kita anggota kita, jadi jangan sampai ada istilahnya itu pimpinan dan atasan. Okay. Nah, saya sangat mewanti-wanti di organisasi seperti itu. Saat kita bergabung semuanya, maka semuanya itu kita keluarga. Cuma yang membedakan adalah tugas kita masing-masing berbeda. Ada yang menghandle humas, ada yang menghandle sosial, bidang sosial, ada yang menghandle bidang lain dan sebagainya. Ada sekjen, wasekjen, ketua. Tapi dalam kerjaan kita semua kita bareng. Nah, kemudian cara berkomunikasi kita juga harus memposisikan mereka bagian dari keluarga kita. Yang junior adik-adik kita, yang senior kakak dan abang-abang kita. Nah, itu harus bisa memposisikan diri. Nah, itulah fungsi kita sebagai leader gitu ya. Jadi di organisasi itu kita sebagai leader bukan sebagai atasan dan bawahan. Atasan atau bawahan. Nah, itulah kita bisa mengayomi, karena kan sebaik-baik seorang leader itu bagaimana bisa membuat suasana di organisasi itu bagaikan keluarga. Gitu. Itulah di organisasi, apalagi ini organisasi sosial, yang notabene kita dibutuhkan pemikiran, waktu gitu ya, dan juga bukan hanya itu, termasuk dengan ya biaya dan sebagainya gitu ya. Otomatis kita harus bisa menyesuaikan keadaan gitu. Dan yang penting harus kreatif dalam berpikir, kemudian harus inovatif gitu ya. Karena kan terkadang banyak yang ide-ide itu muncul dari anggota bahkan. Ya. Misalkan ada program kerja apa yang bisa kita lakukan, nah ide kreatif itu muncul dari mereka. Nah ini bagaimana kita bisa sekreatif mungkin, ide mereka bisa kita jalankan, bisa kita realisasikan, tapi dengan catatan juga pertimbangan yang lain. Misalkan gak bisa kita laksanakan sekarang, mungkin bisa kita laksanakan di next waktu, di lain waktu. Tapi dengan cara kita bisa mengkomunikasikan ya sampai ide mereka itu jadi dianggapnya wacana aja. Wacana gitu. Karena itu makanya kita butuhkan untuk harus kreatif dalam mengolah setiap ide, terus mengolah semua teman-teman. Karena kan di organisasi itu otomatis kan masing-masing kan beda pemikirannya, beda tingkah, beda karakternya. Nah itu kita harus bisa menyesuaikan. Nah, itulah fungsinya kalau di organisasi. Makanya kalau teman-teman di milenial gitu ya, jangan sampai merasa jangan pernah takut untuk memimpin. Gitu. Saya diberikan tugas dan amanah, tanggung jawab, jalankan dengan sepenuh hati. Kalau prinsip saya itu, saya diberikan sebuah tanggung jawab, kadang saya kebanyakan itu amanah itu nggak pernah kita duga.
Nggak pernah, ya pribadi misalnya nggak pernah kita minta gitu ya, tiba-tiba datang. Nah, kita harus pilihannya antara mundur maju gitu. Kita mundur dianggapnya nanti ya bahasa lainnya apa, nggak siap gitu. Kalau kita maju juga kita nggak boleh setengah-setengah, berarti harus mulai berpikir jauh ke depan. Nah, kalau misalnya kita jadi sang leader, otomatis pemikiran kita harus 5 langkah lebih maju dibandingkan dengan anggota kita. Kenapa? Contohnya misalkan begini, di saat kita kita misalkan kita perintahkan teman-teman kita hari sekarang menuju puncak, tapi rute kita sekarang pakai jalur tikus. Nah, otomatis kan ada anggota yang sudah paham. Oke, kita ikut. Ada juga kadang yang masih nanya lagi, kenapa nggak jalur utama aja? Nah gitu. Tapi kalau misalkan yang paham, oke, berarti ini menghindari macet. Jam segini kita ini sampai di sana, itu jam sekian. Tapi kalau berangkat jam sekian, berarti kalau jalur utama kita macet artinya. Nah gitu. Terus ada juga yang kadang harus ditanya dulu, kenapa nggak jalur utama? Kan jalur utama kan jam segini lancar. Terus nggak ada begini, nggak ada masalah, lebih cepat ini. Nah, itu macam-macam. Nah, kita harus bisa membahasakan itu dengan baik. Nah, terus juga milenial itu kan otomatis mereka banyak yang inovatif gitu ya. Dan ide-ide mereka barangkali sekarang lebih brilian gitu ya. Dan kita nggak pernah menduga ternyata ibaratnya pemikiran mereka canggih juga gitu. Nah, itu kita harus bisa membedakan. Plus juga kita berinteraksi dengan yang senior-senior. Dan ada kadang mereka yang misalkan contoh kita di grup gitu. Di grup kita ada hal yang sepatutnya misalkan kita nggak dibolehkan diskusi itu, tapi tetap aja misalnya. Ada yang bahas nyerempet-nyerempet gitu. Ada hal yang semua kita larang masih aja dibahas itu ya. Nah, gimana caranya? Ini kan sebenarnya senior. Nah, solusinya kita harus bisa menyesuaikan dirinya sampai kita menunjukkan sesuatu yang tidak kita senangin itu di depan forum. Caranya kita japri dengan bahasa yang baik. 1-2 kali gak mungkin kan, mohon izin Pak, kami keluarkan sebentar dari grup ya, nanti gak mau berhubung lagi gitu. Karena aturannya seperti ini. Nah, itulah kita harus bisa membahasakan itu. Dan poinnya juga saat kita sudah menjadi pemimpin, kita harus siap menjadi seperti padi yang berisi, menunduk. Kita terus belajar dan harus banyak mengevaluasi diri. Saat kita memimpin, jangan sampai kekurangan kita menonjol. Misalkan kita ada sifat yang kurang tepat kalau seandainya kita di organisasi itu menonjol. Maka saat kita diberikan amanah, itu saatnya kita harus mulai menyingkirkan. Nah, itu tugasnya. Kalau enggak, maka seorang leader itu ibaratnya dia sebagai simbol organisasi gitu ya. Simbol itu mencerminkan organisasi. Kalau simbolnya itu ternyata dia kurang dianggap kurang wibawa, kurang tepat dengan sikap seperti ini di organisasi, maka itu kan berpengaruh. Yang mimpin si ini ya, saya kurang ini. Nah, akhirnya respect menjadi bermasalah gitu. Respect orang lah akhirnya menjadi kurang baik untuk ibaratnya suasana dan citra organisasi. Nah, itulah hal-hal seperti itu yang perlu kita pelajari saat kita berikan sebuah tanggung jawab dan amanah. Iya. Jadi harus tahu posisi ya dan lihat kalau semua orang ya punya peluang juga bisa mengutarakan gagasannya. Oke. Ini Bang, udah banyak banget inspirasi hari ini yang bisa dipelajari dari kisah mulai dari Aceh dan sampai IPB sampai akhirnya sekarang punya karir dan usaha sendiri. Mungkin Bang sebagai closing statement Bang 1 menit pesan atau kata-kata mutiara mungkin ya untuk calon leader masa depan disampaikan. Untuk semua teman-teman milenial dan juga sebagai generasi leader masa depan, saat semua kita sebenarnya diberikan kelebihan, punya potensi yang sama dengan yang leader yang lainnya. Nah, tugas kita sekarang bagaimana melatih, kemudian bagaimana kita bisa meng-create kemampuan yang ada pada diri kita itu bisa menjadi sebuah kelebihan. Karena pada dasarnya semua kita diberikan kelebihan yang sama untuk bisa menjadi pemimpin. Paling kecil kita memimpin, nanti ke depannya akan menjadi pemimpin rumah tangga. Atau misalnya punya bisnis, menjadi pemimpin atau leader di bisnis. Nah, saat kita diberikan sebuah tanggung jawab, jangan pernah takut untuk menjalankannya. Dan kemudian di saat kita nanti diberikan tanggung jawab, jalankanlah dengan penuh tanggung jawab dan humanis, tetap anggap tidak ada istilahnya bawahan, yang ada adalah semua kita bagian dari keluarga. Dan yang terpenting, jangan takut mengambil peran
dan semua kita adalah bagian dari tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu teman-teman semuanya, baik milenial maupun yang teman-teman yang sekarang ini, baik mahasiswa maupun nanti yang teman-teman yang akan lulus ya maupun alumni baru, tetap harus terus belajar dan menunjukkan jati diri kita adalah kita mampu dalam suasana apapun, dan kita juga bisa menjadi inspiratif dan inspirator untuk semua generasi-generasi yang lainnya. Tetap semangat dan jadilah diri kita sebagai jadi leader yang menjadi inspirasi untuk orang lain. Oke, terima kasih banyak Bang Afrizal hari ini untuk bincang-bincang santainya dengan suasana baru di Leaders Talk. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen dan bagikan kalau ini bermanfaat buat kamu. Kita akan bertemu lagi di konten Leaders Talk lainnya. Sebelumnya kita jargon dulu bareng-bareng ya Bang. Oke. Leaders Talk, do good deed, stand up, and